Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neda Maluk Ramadan. Saya Syausana Jelarika. Saya Revina Dwi Arsika. Saya Marcella Putri. Saya Anna Hadisya Aulia. Kami akan menjelaskan tentang materi distribusi binomial. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial. Distribusi peluang yang dihasilkan dari percobaan binomial. Satu, percobaan dilakukan secara berulang sebanyak n kali. 2. Percobaan bersifat independen, saling bebas. 3. Peluang pada setiap percobaan selalu bernilai sama. 4. Setiap percobaan memiliki 2 kemungkinan hasil sukses atau gagal. Terima kasih. Nah, jadi rumus peluang binomial itu bisa ditulis seperti ini, yaitu fx sama dengan p, x sama dengan x, yaitu nilai peluangnya, b nilai notasi khusus yang ditulis n, x atau p, dan kombinasinya di sini. Jadi n sama dengan banyaknya percobaan, x banyaknya kejadian yang diharapkan, p sama dengan peluang sukses, dan q peluang gagal. Perkenalkan, nama saya Neda Maluk Ramadan. Saya akan menjelaskan contoh soal tentang materi distribusi binomial. Ketahui melempar uang logam. Uang logam itu ada dua sisi. Yang pertama gambar dan kedua angka. Probabilitas sisi gambar dan angka 1/2. Kita lihat yang dipertanyakan. Tentukan probabilitas mendapatkan dua sisi gambar. Jadi probabilitas sisi gambar ini sama dengan P. Probabilitas sisi angka sama dengan Q. Banyaknya percobaan N sama dengan 6. Kemudian variabel acaknya muncul sisi gambar atau yang dipertanyakan ini. Ini kita simpulkan. X sama dengan 0 sampai 6. Ini ada artinya. Misalnya X sama dengan 0 artinya tidak muncul sisi gambar. X sama dengan 1 artinya muncul sisi gambar. X sama 2 sama dengan 2 artinya muncul dua sisi gambar, dan seterusnya. Sekarang kita jawab. Bisa kita hitung probabilitasnya. P buka kurung X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 6 kali 1/2 pangkat 2. Ini yang P kali 1/2 pangkat 6 dikurangi 2. Ini yang Q. Sama dengan 6 faktorial per 2. Faktorial kali dalam kurung 6 dikurangi 2 faktorial kali 1/2 pangkat 2 kali 1/2 pangkat 4. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial dikali 1/4 kali 1/16. Yang atas dijabarkan. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 4 kali 4 faktorial kali 1/64. 4 faktorial dicoret sama menghasilkan 30/2 dikali 1/64. Jadi kita dapatkan 15/64. Pada suatu pertandingan adu penalti, setiap tim diberi kesempatan melakukan 5 kali tendangan penalti. Tentukan peluang sebuah tim cetak 3 gol pada suatu pertandingan adu penalti. 5C kombinasi 3 dikali setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 5 kurang 3. 5 kombinasi dikali 3 kombinasi dikali 5 dikurang 3 kombinasi dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kombinasi 3 kombinasi 2 kombinasi dikali 1/8 dikali 1/4. Lalu 3-nya kita bagi, jadi tinggal 5 dikali 4 dibagi 2 kombinasi. 5 dikali 4 sama dengan 20. Dibagi 2 sama dengan 10. Lalu 32 didapatkan dari 8 dikali 4 sama dengan 32. Kita bisa mensederhanakannya menjadi 5/16. Jadi
Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal distribusi binomial. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep tentang probabilitas. Probabilitas atau peluang suatu kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampelnya. Maka di sini yang ditanyakan adalah probabilitas mendapatkan 3 angka dalam percobaan melempar satu koin. Dalam satu koin itu kan ada angka dan gambar. Nah, di situ dan angka adalah salah satu bagian dari sisi koin, maka kita tuliskan 1. Jadi P sama dengan 1/2. Nah, untuk Q atau kemungkinan gagal itu kita jadikan 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Nah, kali ini kita lanjut ke distribusi binomial. Nah, di sini rumusnya adalah Px sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. X-nya adalah banyaknya angka yang dilempar pada koin ini, yaitu 3. Maka di sini kita masukkan Px sama dengan 3. Nah, N-nya itu adalah 8 berapa kalinya kita percobaan. Nah, P dan Q tadi yang sudah kita cari kita masukkan setengah pangkat 3 dan setengah pangkat 8 dikurang 3, yaitu 5. Nah, ini dijabarin lagi 8 faktorial plus N min X sama dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/2 pangkat 8. Terus ini 8 itu ditambahin ya dari 3 sama 5. Terus ini kita jabarin lagi, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1/2 pangkat 8. Nah, itu kan bisa dicoret ya, 5 faktorial sama 5 faktorial, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sisanya adalah 8 dikali 7 sama dengan 56 dan 2 di pangkat 8 itu 256. Nah, itu kalau disederhanain jadinya 7/32. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.